Assalamualaikum, sudah dengar suara saya? Dengar Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ibu. Oh, sudah ya. Oke, apa kabar ini pagi ini? Baik, Ibu. Masih ngantuk? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Masih ngantuk enggak? Semangat ya. Ini tanggal 2 Hari Pendidikan Nasional bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional yang sudah bergabung di Zoom 36. Mahasiswanya berapa? Ini kelas C ya. Sorry, kelas A. Mas saya Mahasiswanya berapa? 51. Total mahasiswa 51. Oke, 51 yang bergabung 36. Oke. Eh, sudah kenal saya belum? Belum. Belum Ibu. Belum. Sudah pernah tahu saya? Belum, belum pernah. Belum pernah masuk ya. Oke. Perkenalan dulu aja ya, biar eh, sayang. Kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Biar kenal dulu. Nama saya perkenalkan Widi ya. Terus sehari-hari kalau kalian mencari saya tidak ada saya di Jakarta. Saya sehari-hari ada di Puskesmas Sukorami. Jadi tugas di IIK ini hanya apa istilahnya kalau jam di luar jam Puskesmas seperti itu. Makanya kalau pagi saya tidak bisa luring, ya saya bisanya daring karena sekalian di tempat kerja ya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada keperluan ingin bertemu dengan saya adanya di puskesmas. Kemudian untuk materi atau mata kuliah farmasi komunitas ini kita tim, jadi tim dosen ada 4, Pak Yogi, Pak Jembor, saya dan Pak Rino. Sudah disampaikan oleh Pak Yogi seperti itu? Sudah? Oke, Ibu. Sudah ya, oke. Sudah disampaikan. Kemudian berarti untuk saya nanti setelah UTS ini sampai 4 kali pertemuan. Ya, kita 4 kali pertemuan. Eh, sebelumnya, apakah bisa, ini kalian semua sudah di rumah ya, di rumah atau mungkin di kos ya. Apakah bisa on cam untuk oke, ini 39 yang bergabung dari 51 ya. Eh, mohon meskipun saya daring, tidak luring, kalau bisa kita on cam ya. Oke. Yang belum on cam, silakan on cam. On cam. Kemudian tadi di link chat, di chat saya sudah membagikan link absen. Bisa diisi. Yang baru bergabung mungkin tanya temannya ya, atau saya share lagi link absennya. Jadi eh, bisa sambil mengisi absen. Sudah saya share lagi di chat untuk link absen. Ya. Kemudian, bentar, 39. Oh, untuk materi, saya tadi sudah share belum ya? Belum ya materi ya? Nah, materi saya juga sudah share, nanti bisa di-download. Oh ya, sebelumnya eh, untuk Moodle, kalian bisa mengakses Moodle tidak? Moodle, mahasiswa. Halo, halo, mana responnya?
Mahasiswa bisa mengakses Moodle atau tidak? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Nah, oke. Kalau bisa, sekalian mungkin dicoba link absen di Moodle ya. Dan materi saya juga sudah share di Moodle juga. Jadi bisa dicek dua-duanya. Absen mandiri bisa tidak mahasiswa? Karena memang apa namanya kita diwajibkan untuk mengisi Moodle juga sebagai bukti kalau kita eh, bukan perkuliahan seperti itu. Cuman kalau memang tidak bisa, enggak apa-apa kan saya double. Makanya saya berikan link Google Form dan kalau bisa mengakses Moodle, Moodle diisi ya untuk absen secara pribadi. Oke, jadi sudah 41 yang bergabung. Bisa saya langsung mulai saja ya untuk eh, perkuliahan hari ini. Bentar, izin share screen. Apakah sudah nampak di layar? Sudah ya. Ya, saya mulai nanti yang lainnya biar menyusul. Oke, teknik komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE di unit layanan farmasi. Jadi materi saya, materi ke-9 mengenai teknik KIE di unit layanan farmasi. Sebelumnya kita tahu kalau unit layanan farmasi itu ada berapa atau apa saja, ada yang bisa menyebutkan? Unit layanan di mana saja, ada yang tahu? Apotek, Ya, rumah satu apotek, sakit, rumah sakit, puskesmas. puskesmas 3. Selanjutnya, ada yang lupa pasti. Di Ada yang klinik, lupa. Ibu. Oke, klinik. Betul. Ya, klinik. Jadi, eh, apa namanya, sekarang kita ada 4 unit layanan farmasi. Ya, 4 unit. Jadi, apotek atau toko obat ya, sama aja. Jadi, yang apa namanya, yang berdiri bisa itu BUMN atau punya instansi pemerintah atau punya swasta ya yang berdiri sendiri tidak bergabung dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang bergabung itu ada rumah sakit, puskesmas dan klinik. Ini unit pelayanan farmasi ya. Nah, di unit layanan farmasi itu kita sebetulnya ada 2 tugas pokok atau tugas besar ya untuk farmasi. Itu ada yang satu namanya manajemen pengelolaan ya eh, apa obat dan BMHP, jadi manajerialnya. Yang kedua ada kegiatan farmasi klinik ya farmasi klinik. Kalau dulu farmasi itu biasanya drug oriented ya kita eh, apa namanya hanya melihat dari obatnya, menghitung atau kemudian misalnya mengelola obatnya biar tidak hilang, ya cara menyimpannya bagaimana seperti itu ya. Tapi sekarang kita juga patient oriented, jadi orientasinya berubah ke pasien. Makanya teknik KIE itu diperlukan, teknik komunikasi, informasi, serta edukasi ya itu diperlukan karena kita eh, apa namanya bertujuan untuk keselamatan pasien seperti itu ya jadi tujuannya itu untuk keselamatan pasien ya makanya kenapa di sini teknik KIE itu penting karena kalau kita halo ini kalian sudah S1 ya bedakan dengan mungkin yang dulunya pernah di D3 kemudian melanjutkan S1 jadi tenaga vokasi atau D3 farmasi.
Kemudian sekarang S1 itu berbeda, harus ada penambahan dalam penyampaian KIE. Nanti berbeda lagi kalau kita sudah profesi, ya, apoteker seperti itu berbeda. Jadi tidak hanya minumnya sehari 3 kali 1 tablet sesudah makan sudah, tidak, ya, tapi agak ditambah lagi seperti itu, ya. Saya lanjutkan. Nah, tujuan KIE di layanan farmasi yang pertama memberikan informasi yang benar tentang obat. Informasi yang benar tentang obat. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan pasien atau customer, ya, pasien atau customer, karena kalau kita di apotek kan kadang yang membelikan adalah keluarganya atau mungkin bapak ibu kalau yang masih anak-anak seperti itu, ya. Yang ketiga, mencegah kesalahan penggunaan obat. Yang keempat, membantu pasien mengambil keputusan yang tepat. Mengambil keputusan. Jadi kalau kita sudah memberikan penjelasan, mengambil keputusan apakah obatnya ini bagaimana, mau diminum, tidak diminum, atau bagaimana, itu uh, kita apa namanya harus menjelaskan KIE-nya, ya. Tapi tidak bersifat menakut-nakuti, ya. Jadi membantu memberikan informasi yang benar itu tidak terus menakut. Hati-hati Bu, ini nanti kalau minum obat ini efek sampingnya Ibu akan diare, mual, muntah seperti itu. Tidak, ya. Tidak, meskipun efek sampingnya benar seperti itu, tapi penyampaiannya tidak eh, ekstrim, ya, tidak menakut-nakuti seperti itu, ya. Kemudian definisi KIE dari komunikasi, ya, cara kita menyampaikan pesan. I dari informasi. Informasi itu data-data atau pengetahuan tentang kesehatan dan obat, ya. Edukasi untuk meningkatkan pemahaman pasien. Apa bedanya komunikasi dan edukasi? Beda sekali. Karena kalau komunikasi itu proses kita dalam menyampaikan pesan, ya, prosesnya. Jadi bagaimana bahasanya, bagaimana ini apa namanya, ya, ekspresi wajahnya, bagaimana kita menekankan dengan penekanan-penekanan seperti itu. Sedangkan edukasi ini lebih ke ini. Kalau pasien apa namanya atau customer sudah paham, itu mereka akan memberikan ini feedback ke kita. Bisa itu mengulang kembali, ya, bisa itu sudah mengerti, biasanya ada ambukan seperti itu, ya, tapi kita harus memastikan lagi dan nanti akan diharapkan ada perubahan uh, tingkah laku seperti itu, ya, perubahan dalam tingkah laku. Ini edukasi. Prosesnya kalau komunikasi itu singkat hanya pada saat itu, tapi kalau edukasi nanti seiring berjalannya waktu nanti akan ada perubahan dari uh, tindakan, ya. Ini hasil dari edukasi. Tekniknya itu ada verbal, non-verbal, tertulis, dan audio visual. Ya, kalau seperti kita sekarang ini namanya verbal. Tapi kalau nanti ada bertemu tatap muka secara langsung, itu bisa verbal dan non-verbal. Boleh dibantu tertulis. Maksudnya penekanannya itu tidak hanya kita berbicara, tapi bisa menunjukkan gambar, ya. Bisa dari brosur, leaflet, lembar balik, ya, atau mungkin banner. Jadi kalau ada visual menggambar itu lebih bisa menambah, lebih bisa ditangkap, ya, seperti itu. Bahkan kalau memungkinkan kita bisa memberikan video edukasi, ya, audio visual seperti itu. Jadi eh, apa namanya, video edukasi itu nanti bisa membuat, oh seperti itu, oh seperti ini, ya, sambil kita menjelaskan sambil menunjukkan ada video edukasi.
Ya, teknik komunikasinya seperti itu. Jadi tidak melulu secara lisan, verbal atau nonverbal dengan tambahan bahasa tubuh ya. Prinsip komunikasi efektif. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana. Siapa yang kita hadapi, itu kita harus tahu. Misalnya, kita berkomunikasi dengan dokter, berkomunikasi dengan teman sejawat, ya, berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain, dokter, perawat, bidan, kemudian berkomunikasi dengan non tenaga kesehatan, berkomunikasi dengan orang tua. Orang tua maksudnya dengan orang lanjut usia ya, usia lanjut seperti itu. Berkomunikasi dengan anak-anak misalnya. Nah, ini bahasanya atau apa cara penyampaiannya beda ya. Apalagi berkomunikasi dengan misalnya apa ya, kalau saya di puskesmas kan sering banyak pasien yang usia lanjut ya. Nah, itu cara saya berkomunikasi beda. Bahasanya menggunakan bahasa yang mereka mengerti, bukan bahasa dari eh, medis dari kita, bukan. Ya. Kemudian perhatikan kontak mata dan nada suara. Ini yang paling utama. Kenapa? Karena eh, kalau nada suara atau intonasi itu dipengaruhi oleh emosi ya. Jadi kalau dari rumah itu sudah ada konflik, konflik dalam tanda kutip, sudah tidak mood ya, sudah tidak mood atau sedang apalah ada permasalahan apa, itu nanti akan berpengaruh di nada suara ya. Apakah nada suaranya tinggi ataukah kedengaran kan berarti kedengaran ya, mesti kedengaran ya. Jadi nada suara itu kadang nada yang tinggi, nada yang apa ya, kalau kalau saya bilangnya judes seperti itu ya, itu itu pasti akan berpengaruh juga pada saat kita berkomunikasi ya. Jadi kontak mata atau kita apa namanya menyampaikan dengan nada suara yang bagus, yang istilah bagus itu apa? Dat, yang apa turun, tidak nada naik seperti itu ya. Karena ingat kita adalah pelayan, pelayan dari eh, pembeli. Pembeli adalah raja, ya kan? Jadi kalau saya pasien adalah raja, karena kita menghadapi orang yang sakit misalnya. Jadi kita nggak bisa, "Oh, itu kan tidak, gitu nggak bisa, karena mereka sedang kondisi sakit. Makanya kenapa kok nada suara itu yang perlu kita eh, tambahkan, tetapi tidak juga dengan berbisik ya. Ini enggak, ya, tetap dengan nada tegas, kemudian nada yang bisa diterima oleh customer ya. Kemudian gunakan teknik feedback. Feedback itu artinya kita apa feedback, mencari feedback ya. Tadi saya menyampaikan bagaimana, oh seperti ini gitu ya. Kalau pasien atau customer sudah paham, berarti sudah kita, oh apa yang kita sampaikan sudah masuk ya. Nah, ini tadi sesuaikan dengan usia dan latar belakang ya, antara kita berkomunikasi dengan dokter beda dengan komunikasi dengan pasien atau customer. Nah, metodenya bisa individu ya, 2 orang individu, kemudian secara kelompok ya, secara kelompok itu berarti lebih dari satu ya. Minimal 5 lah, itu sudah dikatakan kelompok ya, 5 sampai 10 20. Kalau seperti ini 45 bisa, tetapi kita juga harus kondisikan. Kalian berapa? 51 ya, bisa tapi harus kondisikan ya, karena kadang eh, apa satu ngomong, kalau yang lainnya juga ngomong nanti tidak akan eh, ini masuk ya, seperti itu. Kemudian
bisa menggunakan media edukasi tadi ya, leaflet, poster, video. Kemudian yang paling penting juga metodenya demo. Demo. Apa demo? Demo apakah apa namanya demo tolak itu tidak ya, demonstrasi langsung. Jadi kita memberikan contoh misal untuk pemberian tetes mata. Tidak hanya ini nanti obat tetes mata diteteskan sehari 3 kali ya, 2 tetes di mata sebelah kanan atau mata yang sakit. Cara meneteskannya bagaimana? Kita bisa melakukan demo secara langsung. Jadi di tangan dicuci dulu, kemudian dibuka tutupnya, jangan sampai menyentuh ujung dari botol. Kemudian meneteskannya di mata, misalnya dibuka dulu kelopak mata, diteteskan di bawah, tidak langsung terkena ke bola mata. Nah, itu kita sambil mempraktekkan seperti ini, pasien paham, oh iya, iya. Itu lebih eh, masuk itu nanti ya. Selain hanya menyampaikan secara lisan. Kecuali sudah sering pasien menggunakan, sudah sering eh, kita sampaikan lisan tidak apa-apa ya. Selanjutnya evaluasi hasil KIE tadi ya, bisa observasi perilaku, tanya ulang, informasi penting, kuesioner atau form feedback. Jadi ini lebih ke edukasi tadi ya. Kalau edukasi sudah masuk, berarti eh, apa perilakunya akan berubah seperti itu, ya. Selanjutnya, nah, ini slide terakhir kesimpulan dari KIE atau Komunikasi Informasi Edukasi. Ini adalah bagian penting dari layanan ya. Dan ini harus eh, apa namanya terus dipraktekkan karena kalau kita tidak istilahnya tidak sering melakukan komunikasi nanti akan kaku. Kelihatan nanti kalau kaku ya dengan sudah sering berkomunikasi. Kan biasanya kalau awal takut-takut ya, takut salah. Nah, kalau saya itu jangan takut salah ya. Jadi KIE itu tidak harus kita hafal di luar kepala tidak ya. Kita boleh melihat literatur. Misalnya, oh lupa, saya mau menjelaskan tapi saya lupa. Yang benar bagaimana? Kita mohon izin dulu. Bapak, Ibu, adik, kakak, Mas, Mbak, mohon izin saya bukakan literatur ya, biar nanti kita sama-sama eh, apa namanya paham atau sama-sama bisa benar dalam informasinya. Nah, literatur yang dibuka yang juga yang ini ya bukan bukan apa namanya istilahnya bebas ya literatur yang memang terpercaya seperti itu boleh ya jadi tidak harus kita hafal di luar kepala dalam KIE karena apa daripada salah kita menyampaikan salah lebih baik kita buka literatur kemudian yang kedua teknik komunikasi yang baik akan meningkatkan keberhasilan terapi dari pasien diharapkan dengan kita berkomunikasi yang benar, ya, yang baik akan uh, keberhasilan terapi itu akan tercapai pada pasien. Pasien sembuh seperti itu, ya, pasien sembuh. Sehingga nanti gini, efeknya apa? Kalau misalnya kita memberikan informasi yang sesuai, ya, yang baik, yang sehingga pasien itu merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan pelayanan kita, nanti pasien akan memberikan ini, biasanya memberikan rekomendasi ke orang lain. Di sana loh, di apotek A, itu pelayanannya bagus, saya diberikan penjelasan yang jelas, bla 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 bla, seperti itu ya. Itu nanti dari apa? Dari mulut ke mulut ya, itu nanti akan menambah eh, apa customer yang datang ke apotek kita seperti itu. Atau kalau di instansi eh, apa Diankes ya fasilitas pelayanan kesehatan misalnya di rumah sakit sana loh eh, pemberian informasi obatnya jelas. Saya suka di sana. Kalau sakit datang saja ke sana ke rumah sakit A misalnya atau ke klinik A atau ke puskesmas A misalnya seperti itu. Nah, itu nanti akan eh, apa ya?
akan menjadi ini menarik customer ya apabila sakit. Kan kita tidak mengharapkan banyak yang sakit ya, kalau bisa eh, sehat seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Bentar, saya stop. Saya dulu. Sebelum saya masuk ke slide berikutnya, ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya? Belum ada Ibu. Oh, belum ada. Oke, belum ada ya. Saya lanjut. Lanjut. Bukan S1 kalau tanpa tugas, ya kan? Tetap semangat mengerjakan tugas. Ini ada tugas kelompok. Kita ada berapa tadi mahasiswanya? 51 ya? 51 total. Berapa mahasiswa? Kelas A? 51 Ibu. 51. Nanti dibagi 7 kelompok ya. 51 silahkan buat kelompok sendiri, berarti per kelompok berapa? Sebentar. 51 dibagi 7. Ada yang 7, ada yang 8. Banyak sekali, Bu, enggak apa-apa. Ya, ada yang 7, ada yang 8. Karena tadi metodenya ya bisa individu, bisa tadi metode komunikasi ya, bisa kelompok. Misalnya kalian buat video satu orang sebagai narasumber atau pembicara, yang lainnya sebagai uh, apa pendengar, kemudian memberikan apa memberikan informasi mengenai edukasi mengenai misalnya penggunaan tetes telinga, seperti itu kan boleh ya. Jadi bagaimana apa kalian kreativitas kalian untuk membuat video edukasi atau mau uh, apa individu, berarti menjelaskan dengan orang satu orang atau mungkin dengan keluarganya seperti itu, boleh, monggo, terserah ya. Saya kembalikan ke kalian untuk ininya, untuk apa narasinya atau untuk ceritanya ya, jalan ceritanya, video edukasi yang penting. Kemudian tema ada 7, silahkan dipilih kelompok 1 sampai kelompok 7. Kemudian eh, waktunya maksimal ya, maksimal 10 menit. Boleh enggak Bu 5 menit? Boleh. Ya, silahkan. Yang penting apa yang disampaikan pada saat edukasi ini sudah masuk. Ya, maksimal 10 menit. Tugas ini nanti dikerjakan dalam jangka waktu 1 minggu. Kemudian minggu depan kita eh, apa? Kita bahas ya. Jadi bagaimana dengan kelompok 1 insulin? Kemudian kalian kalian share screen, kemudian kita bahas bersama. Apakah sudah memenuhi IE yang tadi yang disampaikan ya, yang benar, sudah memenuhi kriteria-kriteria dalam penyampaian KIE seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan dari sini tugas kelompok? Slide terakhir, tanya obat, tanya apoteker. Terima kasih ya. Karena diharapkan S1 kan nanti lanjut profesi ya. Jadi apa namanya? Buatlah video semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, karena nanti bisa akan kalian bawa pada saat eh, apa kalian sudah terjun ke masyarakat ya, sudah lulus, itu kalian bisa, oh saya kemarin punya pengalaman, oh kalau ini seperti ini ternyata kurang, yang bagus seperti ini. Nah, itu ya. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Yang bergabung masih 45. Ada yang satu device berdua, bertiga, berempat. Ada tidak? Semua satu-satu ya? Kok nggak ada yang respon? Saya seperti
bicara sendiri. Halo, halo. Ada yang berdua, bertiga, berempat? Sepertinya Di, tidak ada, Bu. oh, tidak ada. Soalnya di saya hanya 46 ini. Berarti kalau dikurang saya kan 45. Kurang mahasiswanya kalau 51 kan kurang 6 mahasiswa. Tapi mereka nanti tetap diikutkan ya di kelompok ya. Karena eh, kalau tidak ikut nanti kan resiko tidak ada nilai. Ya, disampaikan aja di grup, tetap diikutkan di kelompok. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Belum ada. Nanti kalian diskusi sendiri untuk memilih anggota kelompok dan memilih topik apa yang mau diangkat. Ya, silakan berdiskusi sendiri, silakan dikerjakan dengan baik. Ya, waktunya 1 minggu. Kemudian kita minggu depan presentasi dari masing-masing kelompok sambil kita bahas ya untuk tekniknya apakah sudah memenuhi seperti itu. Ya, sudah cukup? Apakah sudah cukup? Cukup, Ibu. Oke, terima kasih kalau sudah cukup. Untuk perkuliahan hari ini saya akhiri dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga minggu depan full ya. Ini tadi kurang 6 mahasiswa. Ya, semoga minggu depan full 51 ya. Saya akhiri dulu, sampai jumpa minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi